Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam, teknologi, dan seni budaya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Hidayati, Bima Aryanugraha, Hana Safira Maulidia, Rodatul Jana, Siwi Anggitasari, dan Nimas Alia Syaharani. Yang pertama, konsep iptek. Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dalam hal pengembangan iptek, umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang non-Islam, di samping juga dapat mengembangkan iptek dari spirit ajaran Islam sendiri. Oleh karena produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat sekularistik, maka setelah dipelajari sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman, agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Konsep iptek. Ilmu adalah sesuatu yang diketahui secara ilmiah. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu. Dengan kemajuan ilmu, manusia dapat merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Teknologi di masyarakat yaitu menciptakan hal yang positif. Akan tetapi, tidak semua teknologi atau ilmu pengetahuan selalu memiliki dampak positif. Ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya, dan agamalah yang menjadi konteksnya itu. Agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yakni memahami realitas alam dan memahami eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia menjadi sadar akan hakikat penciptaan dirinya. Solusi yang diberikan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terikat dengan nilai adalah dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat kepada manusia dan alam, bukan sebaliknya membawa mudarat. Jadi, proses ilmu pengetahuan juga menjadi sebuah teknologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu tidak terlepas dari para ilmuwannya. Seorang ilmuwan akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat, akan membawa pada persoalan etika keilmuan serta bebas nilai. Untuk itulah tanggung jawab seorang ilmuwan harus dipupuk dan berada pada tempat yang tepat. Tanggung jawab akademis dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab lain yang berkaitan dengan teknologi di masyarakat yaitu menciptakan hal yang positif. Selanjutnya, tujuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan untuk meringankan beban hidup manusia atau untuk membuat manusia senang, karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi. Teknologi jelas sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah dan lain sebagainya. Sementara itu, pendapat yang lainnya cenderung menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, paradigma hubungan agama dan iptek. Paradigma hubungan agama dan iptek. Paradigma sekuler. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi. Agama dan iptek sama sekali terpisah baik secara ontologis atau berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal, epistemologis atau berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologis atau berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan. Paradigma sosialis. Paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada, tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan iptek. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrim. Paradigma Islam. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam. Ini bisa kita pahami dari ayat yang pertama kali turun, artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca bagi pemikiran dan pemahaman, tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari akidah Islam, karena Iqra haruslah dengan Bisma Rabbika, yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah yang merupakan asas akidah Islam. Masa kejayaan iptek dunia Islam antara 700 sampai 1400 Masehi. Pada masa inilah dikenal nama Jabir bin Hayyan sebagai ahli kimia termasyhur, Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika dan astronomi, Al-Batani sebagai ahli astronomi dan matematika, Ar-Razi sebagai pakar kedokteran, oftalmologi dan kimia, Sabit bin Qura sebagai ahli kedokteran dan teknik, dan masih banyak lagi. Dalam pandangan Islam, antara iman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, dengan kata lain iman, ilmu, dan amal soleh atau ihsan. Selanjutnya, Islam dan seni budaya. Petunjuk yang ada dalam Islam meliputi 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal atau ibadah mahda dan dimensi horizontal atau muamalah kebudayaan.
Sebagai seorang muslim yang komited dengan keislamannya, kita meyakini bahwa Islam di samping mengatur aspek ibadah mada, mengatur pula aspek ibadah gairah mada atau kebudayaan. Ada beberapa petunjuk Al-Quran tentang kesenian antara lain. Yang pertama, Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kesenian bagi manusia adalah termasuk fitrahnya, kesanggupan berseni pula lah yang membedakan manusia dari makhluk Tuhan lainnya. Yang kedua, Allah itu mempunyai sifat-sifat yang baik, seperti Jamal atau Maha Indah, Jalal atau Maha Agung, dan Kamal atau Maha Sempurna. Manusia mengemban misi sebagai wakil Tuhan yang harus merealisasikan sifat-sifat Tuhan. Contoh kesenian yang banyak dikembangkan umat Islam, yang pertama, seni tilawah Al-Quran, yang kedua, arsitektur, suci, dan kaligrafi, yang ketiga, seni musik dan seni drama. Etika berkesenian dalam Islam. Islam merupakan agama tauhid, dalam arti bahwa tauhid merupakan intisari ajaran Islam yang sekaligus merupakan esensi dari seluruh ajaran Islam. Al-Faruqi menyatakan, there can be no doubt the essence of Islamic civilization is Islam, or that the essence of Islam is tauhid. Atau dapat dipastikan bahwa esensi dari seluruh peradaban Islam adalah Islam, dan esensi dari Islam adalah tauhid. Al-Faruqi 1982-18. Ini menunjukkan bahwa kesenian dalam Islam harus selaras dengan nilai-nilai tauhid. Kesenian dalam Islam bukan hanya sekedar mengajarkan moral, tetapi harus mengandung moral. Artinya, untuk menyampaikan pesan-pesan moral, melalui kesenian harus tetap dalam koridor moral. Kalimat tauhid yang paling singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam adalah La ilaha illallah. Inti kalimat ini adalah membebaskan manusia dari ketundungan terhadap selain Allah dan untuk menyembah Allah semata. Jadi berkesenian harus mencerminkan semangat pembebasan tersebut, bukan sebaliknya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.